Kerja keras sih udah, lembur juga udah, tapi kok tetap nggak bisa nabung. Uang datang, dan pergi secepat itu. Kadang bukan karena gaji yang terlalu kecil, tapi karena cara pikir kita tentang uang, yang diam-diam nahan kita di tempat yang sama. Bayangin dua orang dengan penghasilan yang sama. Yang satu bisa nyisihin buat tabungan, belajar investasi pelan-pelan naik. Yang satunya lagi selalu habis. Gaji baru turun, 2 hari udah ngepas. Padahal penghasilannya sama. Yang beda, cara pikirnya. Pola pikir itu kayak fondasi rumah. Kalau fondasinya miring, mau sekuat apapun bangunan di atasnya, tetap bakal goyah. Dan banyak dari kita dibesarkan dengan fondasi yang udah rapuh dari awal. Kita diajari untuk bertahan hidup, bukan untuk tumbuh. Diajari supaya cukup, bukan berkembang. Bukan karena niat buruk, tapi karena orang tua kita pun dibesarkan dengan pola pikir bertahan. Ciri-ciri pola pikir miskin. Pola pikir miskin itu nggak selalu kelihatan dari isi dompet. Karena ada orang yang penghasilannya kecil, tapi pikirannya berkembang. Dan ada juga yang penghasilannya besar, tapi hidupnya tetap dalam lingkaran sempit. Karena pola pikirnya nggak pernah tumbuh. Seringkali pola pikir miskin justru kelihatan dari cara kita ngambil keputusan sehari-hari. Contohnya, kita lebih milih beli HP baru, nyicil 24 bulan, cuman supaya kelihatan keren. Padahal tabungan darurat masih kosong. Kita tahu itu nggak masuk akal, tapi ada suara kecil di kepala yang bilang, sekali-sekali buat diri sendiri dong. Dan suara itu menang, karena kita terbiasa mikir pendek. Atau kita bilang, belajar tentang investasi, aduh ribet, gua mah orang biasa. Seakan-akan ilmu finansial cuma buat mereka yang udah sukses duluan. Padahal justru karena belum tahu, kita perlu belajar. Tapi pola pikir miskin bikin kita alergi duluan sama hal-hal yang bisa jadi jalan keluar. Contoh lain yang paling umum, selalu berpikir pendek. Yang penting hari ini cukup, urusan besok ya lihat nanti. Ini bukan soal hidup di masa kini. Ini soal ketidakmampuan kita buat memikirkan masa depan, karena kita sudah lelah duluan oleh hari ini. Dan akhirnya kita bikin narasi pembelaan. Kita bilang, gue emang dari keluarga susah, udah biasa. Gue mah hidupnya begini aja, realistis. Uang bikin orang jahat, mending cukup-cukup aja. Kita pikir itu cuman kata-kata. Padahal itu adalah bentuk dari keyakinan bawah sadar yang kita ulang terus, sampai jadi kebenaran pribadi. Masalahnya, kalau kita percaya bahwa kita nggak akan pernah bisa lebih baik, kita akan mulai hidup sesuai dengan keyakinan itu. Kita akan ambil keputusan yang memperkuatnya. Jadi ketika ada peluang, kita ragu. Ketika ada tantangan, kita mundur. Dan ketika ada pilihan buat berubah, kita nolak. Bukan karena enggak mau, tapi karena percaya bahwa itu bukan buat gue. Pola pikir miskin bukan soal jumlah uang di dompet, tapi soal seberapa sempit kita melihat diri kita sendiri dan masa depan yang mungkin sebenarnya bisa kita punya. Dari mana pola ini datang? Pola pikir miskin bukan bawaan lahir. Kita semua nggak dilahirkan dengan keyakinan bahwa kita nggak bisa lebih baik. Namun, sepanjang hidup kita ada banyak cerita, pengalaman, dan pengaruh dari sekitar yang secara perlahan membentuk cara kita melihat diri kita sendiri dan dunia. Dari orang tua yang mungkin nggak sengaja bilang, jangan mimpi tinggi-tinggi, nanti sakit kalau jatuh. Kadang kita dibesarkan dengan pesan bahwa lebih baik realistis, jangan terlalu berharap banyak. Mungkin niatnya untuk melindungi kita, tapi tanpa sadar, itu menanamkan rasa takut untuk mencoba, untuk berharap lebih, untuk berani mengejar mimpi besar. Lalu dari lingkungan sekitar kita yang terus mengulang-ulang mitos seperti, kalau orang kaya itu pasti licik, seolah-olah sukses hanya bisa diraih dengan cara yang tidak jujur. Dan kita jadi menghindari apapun yang berhubungan dengan kekayaan, karena kita takut dianggap seperti mereka yang hanya mengejar uang tanpa prinsip, atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Kegagalan pertama yang kita rasakan, penolakan yang kita alami, atau rasa malu yang datang setelah usaha kita gagal. Kadang, kita terjebak dalam momen-momen itu,
dan tanpa sadar berkata pada diri sendiri, mungkin gua memang enggak pantas sukses. Dan sejak saat itu, kita membiarkan kegagalan pertama itu mendefinisikan kita. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses. Tapi karena pola pikir kita sudah terlanjur dibentuk, kita jadi takut mencoba lagi. Ditambah dengan sistem sosial yang terus-menerus mengarahkan kita untuk bertahan hidup, bukan berkembang. Sekolah seringkali tidak mengajarkan kita cara mengelola uang. Padahal itu salah satu keterampilan paling penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. Alih-alih diajarkan literasi keuangan atau cara membangun aset, kita malah lebih banyak diajarkan untuk mengikuti aturan yang ada, tanpa ada ruang untuk berpikir lebih besar. Media sosial pun semakin memperparah keadaan. Banyak orang memamerkan gaya hidup mewah, padahal seringkali itu bukan representasi dari kesuksesan yang sejati. Kita melihat orang lain memiliki apa yang kita inginkan, tanpa tahu proses atau perjalanan yang mereka lalui. Lalu kita merasa tertinggal, merasa diri kita kurang, merasa nggak pantas memiliki hal-hal tersebut, padahal kita nggak tahu cerita di baliknya. Semua pengaruh ini membuat kita akhirnya terbiasa hidup dalam mode bertahan. Kita merasa nyaman dalam ketidaknyamanan. Kita terbiasa hidup dengan cukup, tanpa ada keinginan untuk lebih. Tapi yang terjadi adalah kita terus berputar-putar di tempat yang sama. Dan ketika peluang datang, peluang untuk berubah, untuk memperbaiki diri, untuk berkembang, kita justru mundur. Kita merasa takut keluar dari zona nyaman. Padahal zona nyaman itu sebenarnya adalah zona yang penuh dengan keterbatasan dan kebiasaan lama, yang justru menahan kita di tempat yang sama. Cara mengubah pola pikir miskin. Perubahan hidup itu nggak harus langsung besar. Seringkali kita takut untuk berubah karena kita membayangkan perubahan itu harus spektakuler. Padahal, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Yang paling pertama harus berubah, bukan tindakan kita, tapi pola pikir kita. Karena setiap langkah yang kita ambil dimulai dari apa yang kita percayai. Kalau dulu kamu percaya bahwa investasi itu cuma buat orang kaya, ubah kalimat itu jadi, mungkin gue belum bisa sekarang, tapi gue bisa belajar sedikit-sedikit. Dulu kamu mikir, gue nggak bisa punya lebih. Coba ubah dengan, gimana caranya gue bisa tambah satu langkah dari hari ini? Perubahan itu nggak perlu instan, yang penting itu konsisten. Dan yang penting, langkah pertama itu dimulai dari cara kita berpikir dan berbicara pada diri sendiri. Coba ambil langkah kecil, misalnya mulai belajar soal keuangan. Baca buku atau artikel tentang cara mengelola uang, walaupun cuma 15 menit sehari. Pelan-pelan, ini akan ngebuka mata kita, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu. Dan ini bukan soal kaya atau miskin, tapi soal ngerti cara kerja uang, supaya kita nggak jadi budaknya. Lalu coba bikin budgeting yang sederhana, bukan untuk mikirin angka besar, tapi untuk ngerasa kontrol. Biar tahu kemana uang itu pergi setiap bulannya. Dan ketika kita tahu, kita bisa mulai lebih bijak. Bahkan lebih lanjut lagi, coba tahan diri, buat nggak beli barang-barang yang kita tahu cuman buat pelarian sesaat. Seringkali kita belanja bukan karena kita butuh, tapi karena kita lagi stres, atau ingin merasa lebih baik sejenak. Dan pelan-pelan, saat kita mulai mengubah kebiasaan ini, kita mulai percaya bahwa kita pantas untuk hidup lebih baik. Itu bukan berarti kita harus punya segalanya sekarang, tapi lebih kepada mindset. Kita layak berkembang. Kita layak menikmati hasil kerja keras kita dengan cara yang lebih sehat. Dengan perlahan, setiap langkah kecil itu akan bikin kita merasa lebih dekat dengan hidup yang kita impikan. Bukan karena uangnya banyak, tapi karena kita udah belajar untuk menghargai proses dan keputusan yang kita buat setiap hari. Ingat, perubahan itu pelan, tapi nyata. Dan yang paling penting, perubahan itu dimulai dari bagaimana kamu melihat diri sendiri. Uang bisa datang dan pergi, tapi pola pikir kalau nggak kita ubah, bisa bikin kita jalan di tempat selamanya. Kayak bukan soal punya mobil mewah atau rumah besar, tapi soal punya pilihan. Dan pilihan itu datang saat kita punya kontrol atas uang, atas waktu, atas diri sendiri.
Jadi, sebelum kamu lihat angka di rekeningmu, coba lihat dulu pola pikir apa yang masih kamu bawa sampai hari ini. Karena kalau cara pikirnya masih sama, hasilnya juga akan sama. Dan hari ini, kamu bisa mulai mikir dengan cara yang beda. Sekarang, giliran kamu. Ambil satu langkah kecil hari ini untuk mengubah pola pikirmu. Apapun itu, mungkin mulai belajar literasi keuangan atau mungkin mulai lebih bijak mengatur pengeluaranmu. Apapun langkah pertama yang kamu pilih, yang penting kamu sudah mulai. Jangan lupa untuk share pengalaman kamu di kolom komentar dan apa saja yang sudah kamu ubah dalam cara berpikir kamu setelah menonton video ini. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan subscribe. Karena kalau kamu ingin hidup lebih baik, kamu harus siap untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Keep growing.